Perkenalkan, saya Hasna Amrina. Dalam video ini saya bertugas sebagai ketua kelompok. Saya Wafa Afina. Dalam video ini saya bertugas sebagai perekam video tutorial Google Classroom. Saya Vidyarati Wulansari. Dalam video ini saya bertugas sebagai penulis naskah 1. Saya Mila Hamidah. Dalam video ini saya bertugas sebagai penulis naskah 2. Dan saya Muhammad Abian Noval, bertugas sebagai editor video. Dalam video kali ini, kelompok kami akan menampilkan sebuah inovasi untuk mengatasi proses pembelajaran saat pandemi corona. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak cerita pendek berikut ini. Pertama-tama, pastikan bahwa teman-teman telah memiliki email aktif yang sudah terdaftar pada Google seperti ini atau Gmail. Jadi nanti tandanya akan seperti ini bahwa kalau email teman-teman sudah terdaftar pada Google. Kemudian langkah kedua, teman-teman harus memiliki email yang ini harus terdaftar pada Google Classroom. Dan kelompok kami sudah mendaftarkan email kami untuk didaftarkan pada Google Classroom. Nah, caranya cukup mudah. Seperti kalian mendaftarkan email ini pada Google. Jadi, karena kita sudah memiliki, maka kita langsung ke Google Classroom saja. Nah, Google Classroom ini akan otomatis tersambung pada Google Drive teman-teman sendiri. Nah, gitu. Jadi pada halaman pertama pada Google Classroom akan muncul seperti ini. Ini adalah kelas pertama, 2, 3, dan 4, dan 5. Dan kelompok kami sudah membuat kelas yang pertama Learning About Health, Bahasa Indonesia, IPS, Matematika, dan IPA. Nah, cara membuat kelas dari Google Classroom ini cukup mudah sekali, yaitu dengan tanda plus yang ini. Nah, di sini ada join class dan create class. Join class berarti kalian mengikuti kelas seperti ini. Nah, di sini kalian akan diarahkan pada kelas kode. Jadi di sini teman-teman harus memasukkan kode dari setiap kelas. Contohnya kode dari ini akan saya tunjukkan seperti ini. Nah, jadi kode dari bahasa Indonesia adalah F2C7ZBW. Jadi ini adalah kodenya. Jadi seperti ini kalau diperbesar, ya. Begitu. Kita kembali ke kelas tersebut ya. Nah, seperti itu jadi untuk memasukkannya. Jadi bisa diketik di sini, kemudian join. Nanti secara otomatis akan terhubung dengan kelas yang akan Anda ikuti. Kemudian cara untuk membuat kelas seperti ini yaitu dengan create class. Nah, jangan lupa untuk dicentang. Nah, di sini ada continue. Nah, silakan kita mencoba untuk continue. Nah, di sini kita PPKN. Sectionnya ada persatuan dan kesatuan. Subjeknya adalah student. Roomnya yang room, karena di sini sudah ada 5 room, maka kita ini roomnya membuat 6. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan ini kode untuk PPKN seperti ini. Begini ya. Nah, jadi yang pertama nanti untuk ketika kalian sudah membuat kelas akan muncul seperti ini halamannya. Nah, bagaimana kita bisa membagikan sesuatu kepada murid-murid kita atau memberikan materi atau dan yang lain-lain.
maka kita coba dengan menggunakan kelas yang lain saja. Kita menggunakan IPS ya. Jadi kita bisa membagikan sesuatu di sini. Jadi kita contohkan seperti ini. Halo. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa langsung post atau ingin menambahkan sesuatu dengan cara seperti ini. Bisa dari Google Drive atau link file yang sudah kita miliki ataupun dari YouTube. Seperti itu. Nah, kita langsung post saja ya untuk kali ini. Nah, seperti ini. Terus Nah, jika kita ingin membagikan suatu materi, kita masuk ke Classwork. Nah, dari toolbar Classwork ini kita klik tombol create. Nah, klik tombol create ini akan terdapat poin-poin bagian tersebut. Nah, untuk meng-share materi kita bisa mengklik pada bagian materi. Nah, untuk mengisi bagian materi ini kita tuliskan judul yaitu IPS, kemudian deskripsinya keragaman di Indonesia. Kita bisa menyisipkan suatu materi di add ini, klik file, kemudian untuk upload kita select file dari device kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi IPS. Langsung open. Nah, di sini kita bisa menambahkan file lagi di add more, kemudian dari file yang lain-lain. Kemudian kita post, langsung post saja. Tunggu loadingnya hingga selesai. Nah, nanti materi kita akan masuk dalam tampilan pengisi input materi ini. Nah, topiknya ini bisa di create topik. Nah, kita tuliskan keberagaman di Indonesia. Pada description ini bisa diberikan suatu tambahan dari buku atau bisa diberikan tambahan masukan. Dari deskripsi ini tidak harus sinkron dengan materi yang di bawah ini. Nah, kemudian ini nanti akan muncul tampilan seperti ini setelah di post, dan kita bisa menggantikan nama, menghapus, dan copy link jika ingin meng-share materi ini. Kemudian ada assessment. Assessment adalah tugas. Jadi kita bisa menambahkan atau memberikan title, lalu memberikan instruksi dari pertanyaan atau tugas yang akan kita berikan. Lalu kemudian kita dapat menambahkan link-link seperti yang tadi. Kita bisa meng-create atau menambahkan manual dari dokumen, bisa slide, bisa sheet, bisa drawing, dan form bisa. Jadi kalau form sendiri itu nanti masuknya ke quiz assessment gitu. Ini juga bisa diberikan tanggal dan waktu. Seumpama akan diberikan pada tanggal 20 April dan waktunya jam. Nah, kita masuk pada halaman asesmen. Di sini kita bisa menuliskan IPS atau instruksinya. Ini adalah
guru yang ingin memberikan instruksi pada soal-soal yang akan diberikan. Di sini kita bisa menulis seumpama instruksinya adalah keberagaman yang ada di Indonesia tidak mempengaruhi perpecahan yang ada di Indonesia. Jadi, sebagai warga negara, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Seperti ini bisa. Terus kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, di sini kita bisa memberikan pertanyaan bisa dengan klik add atau memberikan atau melampirkan file yang kita sudah bikin, atau kita bisa menuliskan pertanyaan dan menggunakan, untuk sekarang kita menggunakan ini saja, file, select from your device, lalu kita cari file mana yang akan kita tampilkan seperti ini. Seumpama kita menggunakan ini. Jadi langsung kita upload, tunggu sampai selesai. Ya, di sini kita juga bisa dapat menambahkan waktu dan tanggal yang kita inginkan. Seumpama kita menginginkan tanggal tugas ini kita berikan pada 22 April 2020 dan waktunya 10.00 IM. Nah, seperti ini. Kita juga dapat menambahkan topik keberagaman di Indonesia. Kita juga bisa menambahkan rubrik. Rubriknya agar berfungsi agar siswa mengetahui batasan-batasan mana dia telah mengerjakan tugas-tugasnya. Create, terus di dalamnya akan seperti ini. Kriteria little, dari kriteria little ini kita atau guru dapat memberikan deskripsinya. Dari kriteria yang diberikan di sini akan muncul nilainya. Dari sini bisa ditambahkan maupun dikurangi seperti ini. Levelnya bisa seperti ini. Kita bisa nambahkan untuk levelnya sendiri, kita bisa menambahkan description seperti ini. Kita juga bisa mendelete-nya. Ketika sudah selesai untuk ngasih ini, kita bisa meng-add a kriteria. Kita langsung bisa save di sini. Ini belum saya save, jadi bentuknya seperti ini. Ya, langsung kita klik. Langsung kita save. Jadi untuk rubrik sendiri kita dapat diisi maupun tidak dapat diisi, bentuknya tidak wajib. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita masuk ke quiz assessment. Di quiz assessment ada title, ada instruction, kemudian ada add-nya juga, ada kritik juga, ada blank quiz. Nah, blank quiz ini tujuannya adalah untuk membuat opsional atau soal seperti itu. Kita berikan judul dulu, misalnya mengenai keberagaman di Indonesia. Nah, itu kita masukkan pertanyaannya, misalnya suku yang ada di Jawa antara lain kecuali. Nah, kita sudah menulisnya di situ. Kemudian ada banyak option seperti multiple choice dan sebagainya. Kita lihat dulu ada short answer.
kemudian ada paragraf, ada multiple choice, checkbox, drop down, file upload jika kalian sudah memiliki filenya dari laptop kalian, dan lain sebagainya juga. Terus kemudian ada waktu. Nah, di situ waktu digunakan jika soal itu memiliki batasan untuk menjawabnya. Kita lanjutkan, kita menggunakan multiple choice. Tadi ya, untuk option pertama kan ada multiple choice, kemudian juga ada short answer ataupun paragraf ataupun yang lain. Dan kemudian kita untuk kali ini akan memilih multiple choice. Di option pertama kita akan menuliskan suku Sunda, kemudian ada suku Tengger, kemudian ada Batak, dan yang terakhir di option terakhir ada suku Madura. Nah, di sini sudah ada 4 option, jawabannya ada Batak. Untuk jawaban option Batak benar, jika diklik batakan benar, kita akan masuk ke answer key. Di situ ada dicentang atau di Bataknya dicentang, kemudian atau kita pilih add answer feedback. Kemudian kita berikan points, misalnya poinnya adalah 10 points. Nah, 10 poin itu nanti akan muncul di atas, ada total poin 10, seperti itu. Kita kemudian selesai, jika sudah selesai seperti itu. Nah, kita ingin menambahkan pertanyaan atau menambahkan soal selanjutnya, kita pilih the add itu tadi. Di situ kita memulai hal baru atau blank question lagi seperti yang awal tadi. Kemudian untuk mengirimkan ke menyimpan halaman tersebut ke yang tadi, yang Google Assessment yang tadi, kita pilih send form, kemudian pilih via email. Kita centang dulu collect email address-nya, kita masukkan alamat emailnya. Alamat yang kita masukkan adalah alamat sesuai dengan di quiz assessment tadi. Kemudian kita centang include form email, kemudian kita send. Nah, secara otomatis yang kita buat tadi akan masuk ke blank quiz dari quiz assessment tadi. Kita lihat, kita tunggu dulu. Nah, sudah seperti ini, sudah masuk seperti itu. Begitu untuk quiz assessment-nya. Untuk melihat responnya, kita bisa melihatnya lewat samping dari question tadi, ada tulisan responses tadi. Berikan ini ya, PS instruksinya soalnya ini ya untuk mengisi saja biar kita bisa menyimpannya. Bisa dimenuliskan rubrik, nah waktunya kemarin sama 10, topiknya keberagaman di Indonesia, langsung seperti ini. Selanjutnya tentang question. Question atau pertanyaan sebenarnya cara membuatnya hampir sama ya dengannya sebelumnya, yaitu pada quiz assignment. Question ini terdapat 2 bentuk, yaitu yang pertama ada short answer dan multiple choice. Kita pilih saja yang multiple choice, kemudian kita isi pertanyaan yang kita inginkan. Seumpama kita samakan saja dengan sebelumnya. Nah, kita bisa menambahkan instruksi sesuai dengan pertanyaan yang kita buat dan menambahkan pilihan jawaban. Seumpama Sunda, kemudian ada Tengger, kemudian ada Batak, dan ada Madura. Selanjutnya kita bisa menambahkan file. Kemudian kita pilih file yang kita inginkan. Seperti ini, dan langsung kita upload. Lalu kita post.
Ya, selanjutnya ada reuse post. Nah, pada reuse post ini kita bisa mengupload materi yang berkaitan dengan kelas yang berbeda. Misalnya kita ambil IPA, kemudian kita mengupload materi, kemudian reuse. Biasanya ini pada pembelajaran tematik ya yang memiliki kaitan pada muatan lain. Nah, seperti ini pada materi IPS atau kelas IPS. Nah, langsung kita pause. Nah, seperti ini akan terlihat materi pada kelas lain atau muatan lain yaitu IPA yang mungkin memiliki kaitan pada muatan atau kelas IPS ini. Kemudian untuk topik ini untuk menambahkan topik baru. Kita tambahkan begitu saja. Nah, kemudian ada people. People ini kita bisa melihat siswa siapa saja yang mengikuti kelas kita. Jadi kita juga bisa menambahkan siswa pada kelas ini dengan menggunakan kode ini. Dan kita bisa menambahkan guru lain atau narasumber lain seperti caranya seperti yang tadi. Kemudian ada grades. Nah, grades ini kita bisa melihat grafik perkembangan siswa pada kelas kita. Nah, pada grades ini yang bisa melihat hanya kita sebagai guru dan siswa tidak bisa melihat ini. Demikian video inovasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.